Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di Bincang Daring Mitra Netra ya, di edisi hari ini di Agustus 2021. Oke, masih bersama saya Dani di sini yang akan mendampingi teman-teman semuanya sebagai MC sekaligus moderator di sesi diskusi kita nanti. Ya, hari ini kita akan ngebahas soal pentingnya soft skill, pentingnya membangun soft skill untuk tunanetra gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi penyampaian presentasi dari narasumber dan juga sesi diskusi kita nanti, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tentang Yayasan Mitra Netra ya. Karena sebagian teman-teman di sini mungkin sudah familiar dengan Mitra Netra, sudah kliennya lama di Mitra Netra, tapi mungkin ada sebagian juga teman-teman yang dari luar Jakarta baru tahu apa itu Mitra Netra gitu ya. Mitra Netra apa sih, programnya apa aja gitu ya. Saya akan coba jelaskan sedikit. Ya, Yayasan Mitra Netra adalah sebuah lembaga atau instansi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra. Nah, di tanggal 14 Mei 2021 kemarin nih Yayasan Mitra Netra sudah genap berusia 30 tahun ya teman-teman ya. Jadi udah berdiri sejak tahun 1991. Jadi karena sudah 30 tahun berdiri, tentunya sudah sangat banyak program dan layanannya Mitra Netra yang dijalankan untuk tunanetra di Indonesia. Ada apa aja sih program dan layanannya Mitra Netra? Yang pertama itu ada kursus komputer bicara untuk tunanetra. Ya, ini programnya dari tingkat belajar mengetik 10 jari, terus ada Microsoft Office, belajar internet, terus juga sekarang ada program untuk programming gitu ya, untuk kelas programming untuk tunanetra gitu. Pesertanya juga beragam dari anak-anak sampai dewasa. Terus di masa pandemi ini kelas komputernya Mitra Netra juga dijalankan secara online nih. Jadi teman-teman yang di luar Jakarta juga berkesempatan buat ikutan belajar di Mitra Netra untuk belajar komputernya. Kemudian Mitra Netra juga punya perpustakaan yang menyediakan buku-buku dalam format yang aksesibel untuk tunanetra. Ada buku braille, buku audio, ada buku elektronik dalam format EPUB. Gitu ya, untuk buku braille dan buku audio di masa pandemi ini Mitra Netra punya layanan peminjaman buku jarak jauh. Jadi teman-teman nggak usah datang ke perpustakaannya, bisa hubungin pustakawannya aja lewat telepon, terus disampaikan mau pinjam buku yang mana, nanti dikirimkan ke rumah bukunya gitu ya. Nah, kemudian untuk buku elektronik dalam format EPUB, buat teman-teman tunanetra yang sudah jadi anggota perpustakaan Yayasan Mitra Netra bisa download di pustaka.mitranetra.or.id gitu ya, website untuk perpustakaan digitalnya Mitra Netra. Selain itu, Yayasan Mitra Netra juga punya program pendampingan belajar untuk anak-anak usia sekolah, anak-anak tunanetra ya, usia sekolah. Itu ada belajar seperti matematika, bahasa Inggris, ataupun mata pelajaran sekolah lainnya. Selain itu juga ada kegiatan yang mendukung minat dan hobi seperti kursus musik, gitu ya, ada klub teater, ada cooking club juga, gitu ya. Hanya saja karena sekarang sedang masa pandemi, sebagian kegiatan belum bisa berjalan lagi, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita jalankan secara online kita jalankan dulu, tapi yang memang membutuhkan tatap muka nanti mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa berkegiatan bersama-sama lagi, gitu. Ya, itu sekilas tentang Yayasan Mitra Netra. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa kunjungi website kami di www.mitranetra.or.id. Bisa follow Instagramnya juga di @mitranetra. Juga ada Facebooknya Mitra Netra dan ada YouTube channelnya juga di Yayasan Mitra Netra namanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membahas soal pentingnya membangun soft skill untuk tunanetra. Apa sih sebenarnya soft skill itu gitu ya? Kenapa sih tunanetra perlu punya soft skill? Apa aja sih yang termasuk soft skill itu gitu ya? Pentingnya apa sih buat kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin untuk membangun karir gitu ya. Makanya di kesempatan hari ini kita hadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Arya Indrawati. Beliau adalah seorang konselor bimbingan karir dan juga job coach untuk tunanetra ya. Ibu Arya juga adalah Kabag Humas dan Ketenagakerjaan di Yayasan Mitra Netra. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Ala Banyu Brebahama. Pak Banyu adalah dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Ya, Pak Banyu ini juga trainer bersertifikat yang bekerja sama juga dengan Yayasan Mitra Netra untuk mengembangkan sebuah program yang namanya Pre-Employment Soft Skill Training untuk mahasiswa tunanetra.
Gitu ya, makin penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan saja narasumber kita yang pertama, Ibu Arya Indrawati. Silakan Ibu Arya. Terima kasih Kak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Yang bisa hadir di pertemuan pagi hari ini berarti dikaruniai Allah kesehatan, ataulah kalaulah sedang disapa Allah dengan sakit, gejalanya ringan sehingga masih bisa berkumpul di ruangan Zoom Mitra Netra pagi hari ini. Baik, pagi hari ini saya akan berbagi cerita, berbagi informasi pengembangan program di bidang ketenagakerjaan di Mitra Netra, khususnya pelatihan yang berkait dengan membangun soft skill. Karena di pertemuan hari ini dari catatan panitia ada beberapa peserta yang tidak tunanetra, maka saya juga akan menampilkan presentasi untuk membantu peserta yang tidak tunanetra bisa membaca apa yang saya sampaikan. Apakah sudah muncul di layar, Kak Yuli? Sudah, Bu Arya. Oke. Baik. Presentasi saya berjudul Mitra Netra dan Kesadaran Tunanetra Membangun Soft Skill. Nah, pada awalnya seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator, oleh Kak Ramadhani, bahwa Mitra Netra itu sudah berdiri sejak tahun 91. Awalnya lebih fokus ke pengembangan program untuk mendukung tunanetra yang menempuh pendidikan di sekolah reguler dan perguruan tinggi. Dan menyediakan salah satu bentuk dukungannya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih bersifat hard skill, seperti tadi disebutkan ya, pelatihan komputer. Nah, pada tahun 94 itu mulai menyentuh area tenaga kerja, mengadakan pelatihan persiapan agar tunanetra bisa bekerja di bidang-bidang yang waktu itu masyarakat belum memikirkan bahwa tunanetra bisa melakukan. Ya, programnya disebut diversifikasi peluang kerja. Namun demikian, bidang soft skill waktu itu belum menjadi perhatian khusus. Sudah, tapi baru sepintas-sepintas gitu ya, belum menjadi perhatian khusus. Sampai kemudian pada satu masa, Mitra Netra mengamati itu di periode tahun 2007 sampai 2006 sampai 2007, Mitra Netra mencermati bahwa tunanetra yang telah didampingi di Mitra Netra hingga menyelesaikan pendidikan tinggi itu masih banyak yang belum melakukan apapun, masih jobless kalau bahasa Inggrisnya, masih jobless, masih sudah lulus tapi masih main-main ke Mitra Netra. Kalau ditanya sekarang ngapain, belum ngapa-ngapain gitu. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi Mitra Netra sebagai lembaga yang menyediakan dan mengembangkan layanan pendukung pendidikan, karena tentu Mitra Netra berharap setelah tunanetra menyelesaikan pendidikan tinggi, tunanetra juga bekerja, berkarya, membangun karir di masyarakat sama seperti mereka yang tidak tunanetra. Tapi ternyata yang terjadi belum seperti yang Mitra Netra harapkan. Nah, mungkin ada sesuatu ini yang harus dilakukan. Mitra Netra perlu melakukan treatment atau intervensi lebih. Tidak cukup hanya mendampingi tunanetra sampai menyelesaikan pendidikan tinggi. Meskipun waktu itu Mitra Netra juga sadar sepenuhnya karena bahwa untuk
bekerja secara inklusif di masyarakat itu tantangannya masih jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan era saat ini. Saat ini juga masih banyak tantangannya, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006, 2007 sampai 2008 di saat Mitra Netra kemudian melakukan pencarian informasi. Jadi setelah mengamati situasi yang terjadi, tunanetra sudah lulus perguruan tinggi, tapi juga masih banyak yang belum bekerja, masih tetap main-main, bahkan ada yang sudah lulus S1 dari bimbingan konseling Universitas Negeri Jakarta misalnya, bekerjanya masih melakukan pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan itu lebih diutamakan dilakukan oleh mereka yang pendidikannya terbatas, misalnya menjadi pemijat. Kalau sudah lulus S1 bimbingan konseling kan tentu kita berharap menjadi konselor gitu. Itu salah satu contoh ya. Kemudian Mitra Netra mengadakan survei mini di tahun akhir 2007 sampai 2008. Survei tersebut menyasar pertama mahasiswa tunanetra, 2 tunanetra yang sudah lulus perguruan tinggi tapi belum bekerja, 3 tunanetra yang sudah lulus SMA tapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dan ingin bekerja, dan yang keempat adalah tunanetra yang sudah bekerja. Waktu itu meskipun jumlahnya masih sedikit, tapi sudah ada tunanetra yang bekerja secara inklusif di masyarakat. Kurang lebih ada 20 responden yang menjadi sasaran survei, dan kemudian setelah hasil survei itu dilakukan rekapitulasi, muncullah kesimpulan bahwa tunanetra butuh intervensi di aspek soft skill. Waktu itu kata soft skill belum terlalu populer. Tapi pada tahun 2008, alhamdulillah Mitra Netra mendapatkan dukungan volunteer konselor bimbingan karir dari Irlandia yang volunteer di Mitra Netra selama 1 tahun membantu saya waktu itu mengembangkan kurikulum soft skill. Dan beberapa jenis soft skill yang muncul dari survei mini yang Mitra Netra lakukan di akhir 2007 sampai awal 2008, misalnya kesulitan berkomunikasi, kesulitan mencari dan mendapatkan informasi tentang dunia kerja. Apa saja sih sebetulnya peluang kerja yang bisa saya lakukan setelah saya lulus perguruan tinggi. Lalu kesulitan misalnya belum tahu bagaimana menulis lamaran kerja yang baik, yang menarik, menulis CV yang sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja yang akan dilamar misalnya. Poin-poin itu muncul, lalu ada rasa takut misalnya ya, rasa takut belum bisa atau tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di mana di situ mereka harus bekerja bersama-sama dengan orang yang tidak tunanetra. Nah, ketakutan ini spesifik khas yang muncul dari responden yang selama pendidikan 12 tahunnya mereka menghabiskan di sekolah luar biasa, bukan di sekolah reguler. Lalu apa yang Mitra Netra lakukan setelah mengadakan mini survei tersebut? Kemudian dengan dukungan volunteer konselor bimbingan karir dari Irlandia tersebut, saya sebagai tim di Mitra Netra yang diberi tugas untuk mengembangkan program di bidang ketenagakerjaan, kemudian kami memutuskan untuk mencoba melakukan pelatihan untuk membantu tunanetra membangun soft skill. Di tahun 2008 pelatihannya masih sangat simpel. Waktu itu ada peluang untuk menempatkan tenaga kerja tunanetra di Standard Chartered Bank. Lalu untuk mencari 3 kandidat, yang dibutuhkan hanya 1 sebagai staf administrasi, tapi Mitra Netra mencari 3 kandidat, dan 3 kandidat ini sebelum dimajukan ke Standard Chartered Bank diberikan pelatihan soft skill terlebih dahulu untuk uji coba kurikulum yang sudah disusun.
Dan ternyata alhamdulillah 1 dari 3 kandidat tersebut diterima dan bekerja di Standard Chartered Bank sampai dengan kalau tidak salah 2019 ya, kemudian yang bersangkutan mengalami sakit dan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mitra Netra telah membuktikan bahwa ketika tunanetra yang sudah berbekal hard skill berupa keterampilan pendidikan yang dia peroleh dari sekolah hingga perguruan tinggi, kemudian diintervensi dengan mengajak dia mengembangkan soft skill, maka dia bisa bekerja bersama-sama dengan mereka yang tidak tunanetra dan menjadi karyawan yang disayangi oleh teman-temannya gitu. Namanya Vin Andriani. Berawal dari bertugas sebagai operator telepon, kemudian sempat menjadi staf salah satu dewan direksi di Standard Chartered Bank Indonesia dan selalu mewakili Indonesia untuk karyawan penyandang disabilitas apabila ada konferensi-konferensi Standard Chartered Bank di tingkat internasional karena Vin Andriani memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Kemudian setelah berhasil uji coba di tahun 2008, Mitra Netra memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa sangat penting untuk melakukan intervensi, memberikan pelatihan pada tunanetra agar mereka paham, sadar pentingnya membangun soft skill, dan pelatihan dan kurikulum yang didesain bersama konsultan tersebut menggunakan pendekatan psikologi. Misalnya mulai kemudian di tahun 2009 dengan pelatihan yang lebih skalanya lebih komprehensif, dilakukan selama 300 jam kalau tidak salah waktu itu di tahun 2009 dan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Waktu itu Kak Banyo belum menjadi dosen. Sehingga Pintarata bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia selama 1 tahun. Kemudian dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya bekerja sama dengan individual volunteer yang berkompeten untuk topik-topik tertentu, misalnya komunikasi, body language, gitu ya. Dan sejak tahun 2015 secara resmi Mitra Netra mulai bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Kontak person atau key personnya adalah Kak Alabanyo Brebahama yang nanti akan menyampaikan presentasi setelah saya sampai sekarang. Jadi sudah kurang lebih 6 tahun ya Mitra Netra bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa dampaknya pada tunanetra setelah tunanetra tersebut diberikan intervensi dengan pelatihan pre-employment soft skill training atau pelatihan persiapan bekerja yang fokus pada pembangunan soft skill. Mitra Netra mengamati tunanetra tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan kompetensi baik hard skill maupun soft skill yang sangat signifikan. Bagi yang mahasiswa, mereka cenderung menyelesaikan studi lebih tepat waktu, tidak molor-molor, justru dan punya keinginan untuk segera menyelesaikan studi, tidak menunda-nunda skripsi misalnya. Mereka juga lebih mantap dalam mengembangkan karir karena sudah tahu apa yang akan dilakukan setelah lulus. Berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya yang masih terus galau meskipun sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Pada umumnya mereka juga memiliki kemampuan fleksibilitas yang baik dalam merespon perubahan, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan ya, kita tidak bisa melawan perubahan dan 2 tahun belakangan ini kita mengalami perubahan situasi yang begitu cepat. Mereka yang survive adalah mereka yang bisa fleksibel menyikapi perubahan. Mereka juga alumni-alumni itu juga tumbuh menjadi manusia yang unggul, yang mampu berperan, berkarya di masyarakat, memberikan kontribusi yang cukup berarti di bidangnya masing-masing, meskipun skalanya masih kecil, karena semua orang akan selalu mengalami atau memulai segala sesuatu dari skala yang lebih kecil. Nah, yang saya ceritakan ini adalah mereka yang mengikuti pelatihan itu dengan sungguh-sungguh. Ada juga tentu
seperti yang sudah-sudah, ada yang mendaftar ikut, tapi mereka hanya mau kumpul-kumpul bersama temannya. Tentu yang seperti ini dampaknya tidak terlalu berarti, atau bahkan tidak ada, seperti kalau dia tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali. Nah, itu pilihan dia ya, tapi bagi mereka yang mengikutinya dengan sungguh-sungguh, salah satu diantaranya adalah Juwita Maulida, itu angkatan pertama bersama Yarsi 2015. Dia menyelesaikan studinya cepat, hasilnya juga sangat membanggakan dan tidak sempat menganggur. Juwita adalah tim publikasi Mitra Netra yang mengorganize pertemuan kita pada hari ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan terkini yang Mitra Netra mengharapkan tunanetra memberi perhatian? Seperti tadi saya sampaikan bahwa dulu tahun 2007, 2006, 2008, 2009, ikhtiar untuk mendorong dan mengadvokasi agar tunanetra bisa bekerja secara inklusif di masyarakat memang masih sangat berat. Karena misalnya belum ada regulasi yang mendukung. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Tapi saat ini, teman-teman khususnya adik-adik saya, anak-anak saya yang saat ini sedang studi atau sudah lulus tapi masih bingung, kalian harus tahu bahwa perkembangan saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Seperti misalnya kalian sering mendengar saat ini kita ada di era revolusi industri 4.0. Di saat sebagian kegiatan manusia dilakukan secara digital, dan era ini memberikan peluang yang lebih luas bagi tunanetra untuk berkarir. Salah satu contohnya adalah moderator kita, Kak Ramadhani. Dia seorang content writer yang bekerja bersama di sebuah perusahaan digital agency dan memanfaatkan era revolusi industri 4.0 ini untuk membangun karir sesuai dengan minat dan kompetensinya. Yang Kak Dani memiliki minat yang sangat tinggi di bidang menulis. Perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas dimandatkan oleh undang-undang. Kalau kalian pernah dengar, ada kuota sistem 2% untuk lembaga pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, dan 1% untuk kalangan swasta. Dorongan untuk membangun pasar kerja yang inklusif itu sekarang juga sudah lebih kuat, bahkan Mitra Netra saat ini sedang membantu BP Jam Sostek bersama dengan Bappenas untuk membangun apa yang disebut Inclusive Job Center. Inclusive Job Center adalah jembatan lembaga internal yang akan didirikan di dalam BP Jam Sostek. BP Jam Sostek itu asuransi publik di bidang ketenagakerjaan. Mereka memiliki anggota perusahaan-perusahaan swasta. Itu sebabnya BP Jam Sostek dipilih untuk menjadi rumah dari Inclusive Job Center karena mereka memiliki partner peserta BP Jam Sostek, yaitu perusahaan-perusahaan swasta serta pemerintah. Nah, Inclusive Job Center ini nanti berfungsi sebagai jembatan bertemunya supply, yaitu tenaga kerja penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, nanti BP Jam Sostek akan mengkoordinasikan yang dilakukan oleh para case manager. Kalau misalnya suppliernya ini, individu pencari kerjanya ini masih membutuhkan intervensi tertentu, maka akan dirujuk ke lembaga yang memang berwenang. Kalau tunanetra berarti akan dirujuk oleh tunanetra ke Mitra Netra. Nah, perkembangan baru ini kalian harus ikuti. Memang saat ini informasinya belum dimunculkan ke publik, masih tahap persiapan, tapi saya sebagai job coach yang sudah ingin melihat lebih banyak tunanetra bisa berkarya di masyarakat secara inklusif. Saya bagikan informasi itu pagi ini kepada adik-adik yang hari ini pagi ini hadir mengikuti bincang daring ini. Nah, terakhir slide dari saya, apa yang harus dilakukan tunanetra kemudian dengan perkembangan terkini? Pesan saya adalah ayo kalian menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyongsong era inklusif job market ini dan hadirnya bahkan sudah berjalannya era revolusi industri 4.0.
tingkatkan kemampuan kalian. Ijazah sarjana saja tidak cukup. Harus ada keterampilan-keterampilan tambahan. Milikilah kesadaran penuh bahwa membangun soft skill itu penting, dan soft skill menjadi salah satu pilar penting untuk kesuksesan karir kalian ke depan. Karena dengan kalian memiliki soft skill yang unggul, kalian juga akan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Coba kalian baca buku-buku tentang motivasi, banyak ahli di bidang Human Resources Development atau HRD yang mengatakan bahwa 80-85% kesuksesan seseorang dalam berkarir itu ditentukan oleh soft skill-nya, bukan oleh hard skill. Peran hard skill itu hanya 15-20%, tapi selebihnya itu adalah peran soft skill. Karena hard skill itu daya berlakunya cepat gitu. Apalagi teknologi. Kemampuan menggunakan teknologi itu rentang berlakunya cepat karena teknologi juga terus berkembang. Maka orang yang memiliki soft skill yang unggul diantaranya adalah mampu bersikap fleksibel, menyesuaikan diri dengan perubahan, dia akan cepat belajar. Oh, ada teknologi baru, dia akan terus belajar, sehingga dia tidak akan ketinggalan zaman dan akan terus bisa mengikuti kemampuannya sesuai dengan perkembangan karir tersebut. Nah, apa saja yang diajarkan di dalam pre-employment soft skill training yang selama ini sejak 2015 Mitra Netra adakan bersama-sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Nanti setelah ini Kak Ala Banyo Berebahama, kita biasa panggil Kak Banyo, karena Mitra Netra selalu ingin trainer itu juga role model, mentor gitu ya, bisa membangun keakraban dengan para trainees, sehingga kalau di Mitra Netra Pak Banyo yang kalau di kampus dipanggil Pak Banyo, tapi kalau di Mitra Netra kita biasa panggilnya Kak Banyo. Kak Banyo akan menginformasikan apa saja yang akan dipelajari, pentingnya belajar ini itu apa saja setelah saya mengakhiri presentasi saya ini. Demikian dari saya sekilas, nanti bisa kita lanjutkan obrolan kita di sesi tanya jawab. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Arya untuk penyampaiannya gitu ya teman-teman. Jadi penting banget nih ternyata kita punya soft skill ya. Ternyata hard skill itu hanya tadi 15-20%, berarti 80%-nya soft skill nih ya. Bukan cuma keterampilannya aja, tapi kurang lebih mungkin mentalnya yang juga perlu dibangun gitu kali ya. Nanti coba kita simak lagi presentasi dari Kak Banyo atau Pak Banyo nih. Ya, asal jangan Om ya, asal Om jangan Banyo. Om. Ya, oke, Pak Banyo akan menceritakan lebih lanjut lagi tentang soft skill dan mungkin juga bisa cerita tentang program pre-employment soft skill trainingnya bersama Mitra Netra itu seperti apa. Silakan Kak Banyo. Oke, baik, terima kasih. Sebentar ya, saya akan share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya sedang mencari slide-nya. Ini kenapa nggak keluar ya? Open. Salah. Mohon maaf sebentar. Ya, saya sendiri lagi kurang konsentrasi. Mohon maaf sebentar. Saya boleh bantuan saja nggak untuk menampilkan slide? Kebetulan saya lagi kondisinya kurang fit. Juwita, boleh saya kirim saja slide-nya? Silakan Kak Banyu, Kak Yuli bisa dibantu. Halo, iya. Ya, oke. Bisa ya, sudah di-share belum? Sebentar, saya sudah dikirim nggak banyak ya. slide-nya? Ya, sambil saya kirim. Iya. Oke, baik. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya. Ini apa namanya? Saya belum menampilkan slide-nya. Nanti sambil saya kirim ya. Sebelumnya terima kasih Bu Arya dan teman-teman Mitra Netra Pertuni sudah memberikan kesempatan. Saya saat ini mengajar sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Dan saat ini juga
saya juga masih bekerja sebagai psikolog di BPP Consultant. Dan alhamdulillah baru saja saya mendapatkan Certified Master Trainer saya di bulan Juli lalu. Beruntung bisa bekerja sama dengan Bu Arya di Pre-Employment Soft Skill Training. Jadi banyak hal yang bisa mendukung saya untuk bisa meraih Master Trainer. Oke, saya akan mulai dari kenapa sih kita akhirnya penting untuk soft skill training. Nah, ternyata saya mulai dari Tracer Studi Universitas Yarsi. Karena saat ini saya menjabat sebagai Kepala Pusat Bimbingan Mahasiswa Universitas Yarsi dan saya melakukan Tracer Studi. Kenapa kok banyak mahasiswa ketika lulus masih menganggur? Bahkan ada statement yang sebenarnya saya sangat sekali tidak suka, yaitu ijazah tidak berguna. Mungkin teman-teman kalau pernah mendengar, ada beberapa pengamen atau anak-anak pang atau orang-orang tertentu yang mengatakan, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Toh ijazah nggak berguna, ujung-ujungnya nggak diterima kerja. Nah, ada satu research yang saya lakukan bersama rekan-rekan saya. Mereka yang kebanyakan tidak diterima di dunia kerja adalah mereka yang hanya mengandalkan ijazah. Nah, ini catatan pertama ya, hanya mengandalkan ijazah. Nah, yang kedua, mereka ini justru prestasi akademiknya tidak menonjol. Jadi IPK-nya pas-pasan banget. Nah, sementara for information, untuk bisa survive dalam persaingan dunia kerja, teman-teman harus menonjol dalam bidang dalam bidangnya masing-masing. Jadi harus menonjol, dibuktikan dengan IPK yang dimiliki. Nah, terus mungkin teman-teman yang sudah pernah lulus dari perguruan tinggi mengenal yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Ternyata IPK, prestasi akademik, itu hanya memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Oh ya, Mbak Juwita sudah saya kirim ke WhatsApp-nya Mbak Juwita. Mohon bantuan, saya terkendala untuk share screen. Nanti akan di follow up katanya. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi terkendala dalam masuk dunia kerja karena tadi hanya mengandalkan ijazah, IPK-nya pas-pasan, kemudian tidak punya pengalaman organisasi. Makanya diperlukan ada yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, ternyata dari hasil Tracer Studi ada yang menarik. Mereka yang sempat tidak diterima dalam dunia kerja, akhirnya buka startup. Jadi ada mahasiswa saya, IPK-nya pas-pasan, hanya 2,5. Dia sadar diri, dia agak kesulitan ketika nanti masuk dunia kerja. Akhirnya merintis usaha kedai kopi di belakangnya Arsi. Alhamdulillah laku. Dan justru akhirnya mempekerjakan orang lain. Nah, ini yang menarik. Dan ternyata tidak hanya 1-2 mahasiswa, ada yang bisnis risol. Nah, menariknya ada juga yang meneruskan usaha toko kelontong ayahnya yang tadinya toko kelontong kecil berkembang menjadi minimarket. Dia mencari investor bagi hasil. Nah, ternyata dari Tracer Studi ada yang membedakan, yaitu kemampuan untuk melihat kesempatan. Terus berpikir bahwa saya berkuliah bukan hanya kerja atau sekedar mencari pembuktian diri, tapi saya mencari jejaring sosial dan mengembangkan diri. Nah, itu poinnya. Oke, Mbak Juwita sudah dapat slide-nya? Bentar ya, Kak Banyak. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu dia dasarnya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang biasa saya sampaikan, adanya KSA, Knowledge, Skill, Attitude, ketika teman-teman masuk ke dunia kerja. Apa sih Knowledge, Skill, Attitude? Oke. Sebentar. Sudah tampilkah di sana di layar saya menampilkan apa? Sudah, Pak. Sudah keluar.
kelihatan nggak buat yang masih awas atau masih low vision? Yuli mungkin bisa bantu dibaca, Yuli. Ya, udah Kak Banyo. Ini Soft skill judulnya. Soft skill ya, oke. Ya, ada foto Kak Banyo dan logo Yarsi. Ya, oke, baik. Mohon maaf ada kendala tadi. Akhirnya saya berhasil mengatasi kendala. Ya, tadi saya lanjutkan. Nah, ini dia tadi hasil tracer studi. Saya baca Pertama, mahasiswa IPK kurang dari 3,00. Saya kebetulan bergabung dengan HR mailing list. Untuk bisa survive, memang rata-rata dibutuhkan IPK 3,00. Apalagi untuk multinational company 3,25. Kemudian, ada kasus mahasiswa yang IPK-nya cum laude 3,7 tapi nggak diterima dalam dunia kerja. Kenapa? Ternyata CV-nya miskin pengalaman organisasi, miskin pengalaman magang atau pengalaman kerja. Dan saat dia diinterview, ternyata kemampuan berbicaranya sangat kurang. Nah, terus kami juga menemukan bahwa masalah knowledge, skill, attitude ini jadi kendala untuk lulusan. Jadi banyak yang secara teoritis oke banget penguasaan teorinya, tapi keterampilan rendah, attitude-nya kurang. Nah, ini PR juga buat saya sebagai staf pengajar. Nah, dari sini makanya ada ijazah dan ada surat keterangan pendamping ijazah. Nah, saya lompat ke slide berikutnya, karena tadi saya sudah sampai ke knowledge, skill, and attitude. Knowledge itu apa sih? Teman-teman ketika berkuliah, pasti akan mendapatkan banyak penjelasan teori, metode lecturing dari dosennya. Ya, mungkin kalau yang ekonomi ya teori ekonomi makro, ekonomi mikro. Kalau yang psikologi ya teori terkait dengan perkembangan manusia. Kalau yang komunikasi ya terkait dengan apa itu definisi komunikasi dan sebagainya. Tapi itu sebatas teori. Nah, ternyata ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, ada elemen kedua yang akan dilihat, yaitu skill. Ibu Arya tadi sudah menyebutkan adanya hard skill, itu bisa dilihat atau dicek ketika teman-teman sedang on the job training atau wawancara kerja. Nah, skill ini terbagi dua ternyata. Ada yang hard skill, ada yang soft skill. Hard skill, contoh kemampuan bahasa Inggris. Saya waktu pertama kali masuk Yarsi, bukan main tantangannya. Jadi Yarsi pertama kali menerima seorang tunanetra. Nah, kebetulan Prof. Sawitri, Prof. Jurnalis Udin, itu langsung berkata, "Oke, you tell me that you have a problem with your visual ability. How can you teach the student?" Nah, ditantang, gimana nih caranya mengajar? Pakai bahasa Inggris lagi. "Oke, please give me example the way you teach the student." Wah, langsung interview berubah jadi cara mengajar. Nah, untungnya saya langsung menggunakan teleskop, Louvre, terus saya ada langsung kepikiran ada whiteboard, saya memperagakan cara saya mengajar. Dan Prof. Jurnalis, Prof. Sawitri langsung minta juga, "Please, you have to teach in English." Waduh, di sini dua keterampilan yang langsung dicek. Bahasa Inggrisnya dan keterampilan mengajar. Nah, ternyata itu hanya hard skill. Di balik itu semua, ada yang namanya cara berkomunikasi, cara berjabat tangan. Belakangan ketika saya diterima di Fakultas Psikologi Yarsi, Prof. Sawitri bercerita, ada poin yang membuat Prof. Jurnalis sama Prof. Sawitri akhirnya yakin menerima saya sebagai dosen, walaupun saya, kalau dalam definisi medis ini masih belum menggunakan disability ya, tapi menggunakan cacat, masih belum masih belum semuanya menggunakan kata disability, masih banyak yang menggunakan cacat. Nah, saya diterima di situ dengan pertimbangan karena saat interview pertama kali saya datang, cara saya berjabat tangan, saya kemudian menampilkan diri saya, cara berpakaian saya menjelaskan diri saya itu terbuka, lancar, fluent, dan congruence. Nah, disinilah Prof. Sawitri menyampaikan, hard skill-mu memang bagus, IPK-mu lumayan, bagus. Nah, tapi ada yang paling penting, kamu tampil, percaya diri, kamu jujur menceritakan kekurangan kamu,
dan kamu nggak bohong. Jadi kamu dengan mudah menceritakan kekuranganmu, tapi kamu menunjukkan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah kekuranganmu. Termasuk ada satu pertanyaan yang disampaikan saat interview. Bagaimana kamu? How can you arrive at Yarsi University? You live in Pasar Minggu area and now you join in our interview at Yarsi University, Cempaka Putih. Saya bercerita, ya saya naik kendaraan umum, saya pakai teleskop. Ya kalau misalnya saya kurang jelas, saya bertanya. Dari interview tersebut dinilai kemampuan saya solving problem masalah saya, dan akhirnya itu melunturkan hambatan visual, dan itu dianggap saya siap untuk mengajar. Dan justru saya bisa menjadi role model untuk mahasiswa. Walaupun saya kekurangan fisik, tapi saya bisa keep up dengan tuntutan dunia nyata. Nah, itu alasan saya kenapa akhirnya diterima di Universitas Yarsi. Dengan jalur, bukan jalur disabilitas, tapi jalur dosen awas pada umumnya. Cukup pelik memang. Nah, balik lagi ke KSA. Nah, tadi yang saya ceritakan adalah skill. Saat interview yang dilihat ternyata hard skill dan soft skill. Nah, ada satu aspek lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu attitude. Bagaimana teman-teman menyikapi pekerjaan, kepercayaan orang lain, menjaga appointment, menjaga kredibilitas teman-teman di mata orang lain, bagaimana teman-teman menampilkan diri teman-teman. Kalau misalnya nggak terbayang, kita ambil contoh, di sini karena banyak alumni COVID, pasti pernah datang ke rumah sakit, ketemu dokter. Nah, saya bercerita, salah satu dokter yang menyebalkan, dan itu dokter yang kemarin menerima ayah saya di IGD. Aduh nih mas, kondisi parunya parah. Ya, saya nggak kelihatan kan. Ya, ini nih udah pasti COVID nih. Saya bertanya, dok, kenapa kok di COVID? Karena ini kan antigennya negatif. Ya antigen kan kurang valid nih. Loh kenapa harus antigen? Ya karena prosedurnya begitu mas. Akhirnya saya menjelaskan, dok, saya perlu penjelasan lebih detail. Apalagi ini katanya paru-parunya parah. Ya, maksud saya begini. Kondisi orang normal paru-parunya seperti ini, tapi Bapak Anda kondisi paru-parunya seperti ini. Nah, dari situ terlihat communication skill sang dokter itu kurang baik. Kenapa? Bukannya menenangkan pasien, malah justru memperburuk kondisi psikis si keluarga pasien. Untungnya saya seorang psikolog. Jadi saya langsung berpikir, wah dia ngomong parah. Wait a minute, apa buktinya parah? Kalau saya langsung menerjemahkan kurang normal, jadi memperhalus bahasa. Nah itu adalah contoh attitude di dunia kerja. Kalau teman-teman berkomunikasi dengan bahasa yang kurang elegan, orang akan menilai, wah ini orang kurang profesional. Atau misalnya contoh lain, teman-teman seorang guru, tapi datang terlambat, janji dilanggar, terus ketika ada kendala, ada tantangan, teman-teman langsung berkata kasar. Maaf, contoh ya, pohon beringin lu, zebra lu. Saya nggak mau ngomong babi sama anjing, kasihan. Babi, anjing, monyet, kenapa disebut mulu? Ayam, bebek, kok nggak pernah disebut ya? Nah, itu adalah contoh attitude. Dan itu dinilai saat wawancara. Bagaimana teman-teman menanggapi pertanyaan yang kadang-kadang nyelekit. Saya, Prof. Jurnalis, ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, kamu kan buta ya. Nah, teman-teman, kita sehari-hari dibilang tunanetra, tiba-tiba dikatakan, kamu kan buta ya. Nah, ternyata dalam dunia medis masih istilahnya buta. Nah, terus, memang kamu mampu mengajar? Nah, pertanyaannya nyelekit. Nah, tapi di situ ada Prof. Sawitri yang mengamati secara psikis. Prof. Sawitri ini adalah guru besar psikologi dari Universitas Pajajaran, dekan Fakultas Psikologi Yarsi. Di zaman saya dulu melamar sebagai dosen. Ternyata saya di sana bisa secara attitude menanggapi Prof. Ya, dalam segi medis buta, atau dalam bidang psikologi sering dikenal istilahnya disabilitas netra. Ya, saya masih punya penglihatan walaupun sebelah hanya 15%,
tapi saya punya keterampilan yang lain, Prof. Bisa dibuktikan nanti. Nah, di situ ada yang namanya crisis management. Saya pindah ke slide selanjutnya. Nah, di slide yang saya tampilkan ini adalah beberapa list dari soft skill. Di sini ada SWOT analysis atau keterampilan untuk mengenali strength and weakness teman-teman. Punya kekurangan itu nggak masalah, itu lumrah, sama dengan produk, ya. Terus di sini saya ketikkan ada goal setting, kemudian ada time management, ada communication skill, ada conflict management, leadership, crisis management, dan teamwork. Crisis management yang saya ceritakan tadi adalah bagaimana teman-teman memanage situasi krisis. Dikasih pertanyaan nyelekit, nah, teman-teman bagaimana bisa arrange, menyusun emosi yang ditampilkan. Itu adalah crisis management. Termasuk juga sense of crisis, sense tanda bahaya. Wah, gue diserang nih di interview nih. Jangan sampai gara-gara gue nggak bisa pertanyaan ini dijawab, gue nggak diterima. Apa nih? Nah, itu adalah sense of crisis. Nah, yang tidak kalah penting adalah communication skill. Di sini ada kata-kata asertif. Nah, terus muncul pertanyaan, marah wajar nggak sih, Kak? Marah itu wajar, tapi pilihan kata yang keluar, terus kadar perilaku yang keluar, itu yang justru perlu dikendalikan. Jadi teman-teman kalau marah, terus teman-teman mengeluarkan sumpah serapah, apalagi kata-kata nyelekit menyerang ke orang lain, itu teman-teman termasuk agresif, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Dan insya Allah di dunia kerja, orang-orang seperti ini tidak akan dipakai. Nah, beda halnya ketika teman-teman marah terus mengutarakan, saya merasa tidak nyaman nih, saya kurang nyaman ya dengan kata-kata saudara. Perkataan tadi disebutkan itu menyinggung saya. Ya, apa buktinya saudara mengatakan demikian? Nah, itu adalah contoh asertif. Nah, itu the part of materi yang disampaikan di pre-employment. Verbal dan non-verbal. Verbal terkait dengan intonasi, pilihan kata, kemudian terkait dengan kelancaran teman-teman dalam berbicara, keras lembutnya teman-teman. Nggak mungkin kan teman-teman lagi di interview bicara dengan, ya gue ini nih, pokoknya sip, oke banget, oke bingit sebagai sarjana komunikasi. Ya gue nih ya, IPK gue ya hampir mentok, Cin. Nah, gimana teman-teman menemukan seorang kandidat pelamar kerja saat menjelaskan diri kata-katanya demikian? Gimana? Diterima apa enggak? Oh iya, Cin, IPK gue hampir mentok, Cin. Gimana teman-teman? Ada yang komentar enggak? Jawaban yang menyebalkan. Ya. Atau sambil interview, mungkin teman-teman yang lagi yang masih bisa melihat, coba kalau interview online dekat begini. Ya, nama saya Thomas Alberto Baggio. Nah, ambil begini, ambil goyang-goyang. Kalau enggak seperti ini. Ya, nama saya Muhammad Syueb. Ya. Tapi yang ditampilkan di depan layar telinga. Nah, itu adalah non-verbal. Nah, itu kendala juga dalam communication. Jadi, itu termasuk dalam soft skill. Nah, balik lagi, saya persingkat saja biar nggak terlalu berlama-lama. Di pre-employment yang saya sampaikan, yang pertama kali disampaikan adalah SWOT analysis atau knowing yourself. Kita punya kekurangan, wajar kok. Handphone aja ada strength and weakness-nya. Mungkin teman-teman ada yang pakai iPhone 12, wah canggih, mahal, tapi baterainya, kapasitasnya nggak awet gitu. Atau misalnya mengambil baterai HP yang lebih murah, tapi ada yang dikorbankan. Mungkin prosesornya masih MediaTek, bukan Snapdragon kalau untuk Android. Nah, tapi tetap orang mau menggunakan karena ada spek. Sama dengan manusia, teman-teman harus tahu spek teman-teman di mana. Disinilah kemampuan menganalisa kelebihan dan kekurangan diperlukan, dan teman-teman memilih bidang kerja yang bisa mengakomodir kekurangan teman-teman dan memberdayakan kelebihan teman-teman. Contoh, kalau teman-teman jago berbicara, jago melobi orang, kerja sebagai akuntan, sedangkan teman-teman nggak teliti, ya jelas kacau pekerjaannya, karena emang
Secara spek, teman-teman bukan sebagai seorang akuntan, tapi speknya adalah seorang komunikator atau persuasi. Nah, disinilah knowing yourself itu penting. Mengenal spek dari diri teman-teman seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian, oke, mohon maaf ya, saya ada gangguan. Betra dari ICU, Betra. ICU, tolong handling. Ini ICU, nelpon. Ya, tolong handling. Mohon maaf dari ICU rumah sakit nelpon. Baik, saya sampai di mana tadi? Mohon maaf sekali ke distrak tadi ada telepon dari ICU rumah sakit tentang kabar ayah saya. Oke, baik. Nah, itulah gambaran tentang soft skill. Saya lanjutkan lagi. Tadi ada SWOT analysis. Yang berikutnya ada yang namanya goal setting. Self-directed. Kita mau kemana sih? Nggak hanya mengikuti arus. Nah, di sini banyak kejadian ketika tracer studi, mahasiswa yang hanya berpikir yang penting saya kerja. Nah, begitu bekerja, ya udah. Contoh, banyak yang ingin masuk ASN, begitu jadi ASN, udah ya, yang penting pensiun terjamin. Nah, di sini muncul masalah, teman-teman akan stagnan, tidak berkembang. Justru ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, harus terbayang, kira-kira 5 tahun ke depan mau jadi apa? What do you want to be for the next 5 years? Tidak stagnan. Ketika teman-teman diterima sebagai karyawan, officer, harus terpikir, saya akan naik jenjang karir kemana nih? Senior officer, assistant manager, manager, atau seperti apa, atau kepala bagian. Nah, itu penting. Kenapa? Kaitannya dengan persaingan kerja. Saya cerita belak-belakan. Di Yarsi kemarin, ketika Yarsi sedang kondisi goyang, sempat ada rating pegawai. Kita ngomongnya terkait dengan talent management, terus di situ ada dilihat di ranking pegawai, dari yang top sampai yang paling bawah. Nah, kalau Yarsi ada goncangan, yang akan di-cut adalah mereka yang paling bawah, tidak berkembang, kompetensinya paling rendah, dan mereka tidak mau belajar. Nah, beruntung, Yarsi nggak jadi fatal goyangnya. Kalau nggak, habis yang pendidikannya masih, mohon maaf, untuk dosen sekarang minimal S2 dan harus S3. Yang masih S1 pasti akan langsung kena cut off. Yang belum punya jenjang kepangkatan langsung kena cut off. Yang belum ada sertifikasi dosen akan kena cut off. Nah, goal setting, teman-teman harus berpikir, jangan jadi orang biasa saja, harus berpikir jadi orang yang tersertifikasi. Akan saya jelaskan nanti sertifikasi BNSP. Time management, waktu kita terbatas, sama-sama 24 jam, tapi banyak kegiatan, banyak prioritas. Nah, seperti saya saat ini, saya dituntut harus memantau kondisi ayah saya di ICU, tapi saya juga ada pekerjaan kampus, ada janji dengan Bu Arya dan Juwita untuk hadir di acara ini. Mohon maaf, kita harus bikin list kegiatan sehari-hari. Tiba-tiba ada telepon masuk, ya mau silaturahmi, sorry, nggak ada waktu. Itu wajar, kita bikin prioritas dalam kehidupan kita. Itu diajarkan dalam pre-employment. Say no itu penting ketika kita melihat sesuatu yang nggak relevan dengan kegiatan kita. Nah, kemudian ada yang memang belum tercover dalam pre-employment, yaitu conflict management. Konflik itu perlu, teman-teman. Saya bukan ngajarin bikin kerusuhan. Banyak orang di luar sana yang keras kepala, padahal dia salah, dan kita perlu berargumentasi. Nah, saya diajarkan, konflik itu perlu ketika kita deadlock, kemudian kita harus menyampaikan kepentingan kita, sementara orang lain punya kepentingan. Nah, yang terpenting adalah teman-teman menyelesaikan konflik secara elegan, bukan maki atau banting kursi atau berkata kasar. Nah, di sini diajarkan di dunia nyata. Contoh sederhana, teman-teman, kalau di jalan ada serempetan, ada kecelakaan, fokus ke penyelesaian. Kalau nggak mau tanggung jawab, kita tahan SIM atau STNK atau ke polisi. Bukan adu jotos atau bukan keroyokan. Nah, itu adalah contoh dari konflik manajemen. Leadership, nah ternyata penting sekali. Saya kemarin ketika dipercaya untuk menjadi kepala pusat Student Advisory Council Yarsi, saya ternyata masih perlu pelatihan leadership. Karena mekanisme delegasi saya ke bawah itu masih dianggap perlu pengembangan. Nah, kenapa kok ada leadership? Seorang leader, dia harus tahu step 5 tahun ke depan, kita mau ngapain, bikin blueprint.
Nah, bahkan leadership itu nggak hanya ketika di organisasi, dari diri kita sendiri, itu penting. Nah, ada juga yang kaitannya dengan teamwork, kerjasama. Nggak hanya selfish. Ternyata sekarang di dunia kerja, kita teamwork. Bukan gue, bukan siapa saya. Tapi what is my role in my team. Kita team player. Ya, nah itu yang ditekankan dalam dunia kerja. Nah, jadi kalau teman-teman masih menemukan orang yang tampil ini kerjaan gue nih, ya dia bukan tim player yang baik dalam dunia kerja. Nah, balik lagi, jadi pre-employment soft skill training melengkapi teman-teman semua untuk masuk ke dunia kerja agar jangan hanya fokus pada hard skill. Bahasa Inggris oke. Keterampilan komputer advance. Bahkan mungkin udah bisa desain web atau programmer, Visual Basic udah aman. Nah, tapi teman-teman arogan. Cara berbicaranya kasar, keluar kata-kata hewan di kebun binatang. Orang nggak akan ada yang mau kerjasama. Atau teman-teman terbiasa misalnya meremehkan orang lain. Atau sulit menyampaikan gagasan. Nah, itu akan jadi kendala. Nah, di sini ada beberapa kata-kata positif yang saya sampaikan. Ijazah itu hanya lembar pembuktian, bukan senjata utama teman-teman. Jadi kalau dalam dunia kerja, yang pertama masuk itu adalah CV. Memang ada lampiran, tapi yang akan dilihat adalah CV. Kemudian saat teman-teman interview, apalagi saat interview ada sesi teman-teman menampilkan keterampilan teman-teman. Contoh tadi bahasa Inggris atau komputer. Otomatis ijazah ini tidak akan berperan penting. Yang berperan adalah berikutnya adalah your KSA, knowledge, skill, and attitude. Percaya atau nggak percaya teman-teman, saya sudah S2 psikologi. Diterima bekerja sebagai dosen. Nah, ternyata langkah nggak selesai. Harus ada sertifikasi dosen. Kalau nggak certified dosen, saya nggak bisa ngajar. Dan nggak diakui oleh Kemendikbud dulu. Sekarang dilebur Kemendikbud Ristekdikti. Tidak diakui oleh negara. Jadi saya harus punya NIDN, kemudian saya harus serdos, dan setiap semester saya dipantau kinerjanya. Nah, itu yang dilihat adalah KSA terkait dengan skill. Saya sebagai trainer ternyata nggak akan diakui trainer di perusahaan-perusahaan swasta kalau tidak ada yang namanya sertifikasi BNSP. BNSP itu apa sih? Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mensertifikasi keahlian teman-teman. Bahkan cleaning service pun ada sertifikasi BNSP-nya. Security ada sertifikasi BNSP. Operator pun ada sertifikasi BNSP. Di sana ada elemen kompetensi dasar yang dimiliki, attitude yang harus dipenuhi. Nah, itu dia. Yang dijual adalah your KSA, bukan ijazah. Jadi kalau masih mikir ijazah itu penting, lupakan. Itu adalah pelengkap. Karena yang terpenting adalah your KSA. Nah, barulah di sini KSA dibuktikan dengan CV teman-teman. Kemudian jangan lupa ketika interview harus tampilkan keterampilan komunikasi, mengakui kelemahan dan menyebutkan kelebihan yang dapat mengkompensasi. Kemudian jangan lupakan reference, orang yang bisa menguatkan teman-teman. Mungkin kalau dalam dunia marketing endorse ya Mbak Juwita, Mbak, dan iya. Nah, teman-teman harus punya sosok yang mengendorse. Yang mengendorse saya saat ini adalah Prof. Sawitri, Prof. Rida Mangunsong, bahkan Prof. Jurnalis Udin bersedia mengendorse, dan Bu Arya pun insya Allah bersedia mengendorse saya ya Bu. Kalau saya ya sekarang saya masih mencari supervisor buat S3, belum ada yang istilahnya bisa menerima saya karena kurang research-nya. Insya Allah Kak Banyo, insya Allah. Nah, selanjutnya jangan lupa organization experience, jadi volunteer dimanapun, itu akan mengasah keterampilan soft skill teman-teman. Karena itu bukan dipelajari di buku, tapi praktek langsung di lapangan. Saya waktu di UI, saya di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya berantem sama mahasiswa dari fakultas lain,
Nah, saya diajarkan sama ketua BEM UI. Konflik itu perlu, Nyok. Tapi bukan adu jotos. Lo harus berargumen. Ini acara-acara kita. Ini fakultas lain ngacak-ngacak. Kita dapat ACC dari rektor. Mereka nggak dapat. Nah, lu boleh tuh ngambilin apa istilahnya bersikap tegas. Biarin konflik. Kalau mereka ngotot, gua turun tangan. Gua akan lapor ke rektor. Nah, di situ adalah contoh dari experience dalam organisasi. Mengasah soft skill teman-teman. Working experience juga penting. Karena mengasah bagaimana teman-teman menjadi team player dalam kerja teman-teman. Bagaimana handling ketika ada tantangan kerja. Nah, Iya. mohon maaf. Boleh di mute dulu teman-teman, mohon maaf. Iya, silakan Kak Banyu. Ya, nah ini juga kata-kata positifnya tidak cukup hanya hard skill, tapi perlu soft skill. Nah, soft skill ya nanti saya sudah ceritakan tadi ada real experience, pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Nah, karena mungkin kita mahasiswa tunanetra nggak semuanya aktif atau mungkin belum terpikir, makanya dikembangkanlah pre-employment soft skill training. Jadi supaya teman-teman ketika berhadapan masuk ke dunia kerja, teman-teman bisa lancar dalam berkomunikasi, kemudian bisa tahu 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain, bisa membuat prioritas, kemudian bisa mengenali kelebihan dan kekurangan diri dan terus mengasah diri teman-teman, tidak stagnan, dan akhirnya itu semua tampil dalam CV dan proses interview. CV dan proses interview itu adalah produk akhir, ibarat gunung es adalah puncak gunung es. Kalau teman-teman nggak menyadari strength weakness, nggak akan mungkin bisa membuat CV yang oke, jujur, tapi justru bisa membuat teman-teman menjual diri. Menjual dirinya tanda kutip ya, bukan menjual diri yang negatif, seperti itu. Saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf kalau misalnya saya masih nggak terlalu fokus, karena memang bercabang pikiran saya. Jika ada pertanyaan, nanti kalau belum terjawab bisa lewat WhatsApp. Berhubung saya akan pamit karena kami sekeluarga akan ke rumah sakit sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Banyu, mohon maaf, ini mau langsung live atau bisa menunggu? Mungkin ada beberapa pertanyaan. Oke. Bisa sampai jam berapa kira-kira, Kak Banyu? 11:30 saya harus langsung jalan ke rumah sakit. 11:30 ya. Ya, kalau bisa 5 menit lagi boleh pertanyaan dulu. Oke, mohon maaf. Boleh. Kalau mau foto bersama dulu juga boleh buat Oh dokumentasi. iya, boleh nih sebelum Kak Banyu live ya. Boleh Kak Yuli, mungkin bisa dibantu teman-teman juga yang mau ikut foto, boleh dibuka videonya. Biar kita fotonya ada Kak Banyu nih di sini. Sudah, Yuli? Yang mau buka Maaf, kamera tadi silakan. ekspresi saya nggak pas tadi. Masih bagus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kameranya. Nanti boleh Yuli di aba-aba teman-teman ya. Sudah? Yang mau buka kamera silakan. Ya, silakan yang Ya, mau buka kamera. siap. Oke. 1, 2, 3. 4. Oke. Ya, sudahkah? Lagi. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, baik. Teman-teman semuanya itu dia tadi ya presentasinya dari Kak Banyu. Nah, berhubung nanti Kak Banyu waktunya sudah singkat nih, mungkin teman-teman yang mau nanya sama Kak Banyu bisa raise hand mungkin ya, atau ada yang mau ketik di chat juga boleh. Yang raise hand dulu nanti dipanggil namanya sama Kak Yuli, baru boleh unmute. Gitu. Silakan, sudah adakah yang raise hand atau mau bertanya dengan Kak Banyu dulu? Mungkin nanti kalau Ibu Arya setelah Kak Banyu juga pasti bisa. Adakah Kak Yuli? Belum. Silakan, respon. Silakan. Kak Banyu Ini membagi baru nomornya ya di kolom chat. Kak Dani ini Silakan. dari Indra Rukmana. Raise hand ya. Ya, silakan boleh. Mas Indra di unmute pertanyaannya.
Silakan. Singkat Cek, ya. cek. Ya, Ya, cek. sudah terdengar. Ya. Oke. Ini terima kasih Bu Arya dan Pak Banyo atas materinya. Justru mengulang 5 tahun yang lalu karena saya sempat ikut training yang sama bersama beliau-beliau ini. Evaluasi saja dan mungkin untuk mengingat pengalaman saya ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Tadi betul kata Pak Banyo itu ijazah hanya sebagai bukti secara fisik, tapi penekanan yang lebih pentingnya untuk membangun mental kepada orang tua nih, terutama Pak Banyo. Kebanyakan teman-teman tunanetra ini sulitnya itu di orang tua, izin dari orang tua. Karena saya sekarang menjadi seorang guru nih. Saya saingan dengan universitas negeri dan saya swasta. Justru yang diterima itu kepala sekolah lebih memilih saya yang lulusan swasta ketimbang yang negeri. Kenapa? Karena yang negeri itu yang bersangkutan maksudnya ya, yang bersangkutan itu izin dari orang tuanya susah dan kemana-mana dia tidak bisa mandiri karena yang bersangkutan perempuan dan itulah intinya lebih ke mental gitu Pak Banyo. Jadi untuk izin ke orang tuanya lebih seperti apa nih kira-kira? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Baik. Silakan. Langsung saya jawab ya. Oke, baik. Oh ya, teman-teman percaya atau tidak? Saya seorang tunanetra tapi saya sudah pernah naik gunung seperti Gunung Pangrango ya. Emang Gunung Pangrango sih, waktu Gunung Salak saya ditolak mentah-mentah. Ya. Ya, kalau Papandayan itu pas saya tahun 2015 ya. Juwita ikut kalau nggak salah Pak Dani ya. Saya lupa ya. Iya. Pernah ya. Nah, tapi sebelumnya itu saya berantem loh sama ayah saya. Nah, kenapa? Ini maaf ya kata-kata kasarnya. Gila lu, mata kayak gitu mau naik gunung. Nah, tapi ternyata saya waktu itu bergaul dengan anak Mapala UI, saya dites Osdawar. Nyok, lu kan masih ada sisa penglihatan. Ayo lari lingkar UI. Lu harus keluar minimal 1 kali lingkar UI, lari, tapi nggak boleh berhenti. Masya Allah. Tapi alhamdulillah karena waktu saya muda, sekarang saya udah tua ya. Ya waktu saya masih mahasiswa, itu tahun 2005 ya. Itu saya masih kuat. Kemudian saya akhirnya dipercaya oleh teman-teman saya naik ke Pangrango, itu dari pintu masuk Cibodas naik ke atas Pangrango. Saya selalu formasi di tengah. Nah, saya langsung cepat aja, singkatnya saya bisa kembali dengan selamat, walaupun ada insiden saya kepleset lah. Nah, di situ saya dengan, waktu mau izin ke papa saya, itu berantem sampai akhirnya teman saya ngomong, iya Pak, biar Banyu jadi tanggung jawab kami. Nah, jadi ada teman yang memang lebih superior itu membela atau menjamin gitu. Nah, saya beruntung punya teman-teman yang berhasil menjamin. Akhirnya saya kemana-mana itu bareng teman yang bisa dipercaya dan akhirnya saya survive. Ketika saya survive itu jadi poin plus buat saya. Nah, saya ke lokasi pengungsian waktu S1 sebelum sarjana psikologi juga sama. Ketika ada kegiatan sosial ke daerah pengungsian, berantem. Tapi akhirnya teman saya yang meyakinkan dan saya punya poin yang saya rintis dari awal, naik kendaraan umum sendiri kemana-mana. Kemudian saya terbiasa menghadapi kesulitan ketika, maaf, HP tertinggal, uang tiba-tiba hilang, terus saya bisa nyampe rumah dengan selamat. Itu jadi poin plus kemampuan survive dalam situasi genting. Nah, cara melobi orang tua adalah mulai dari yang sederhana dulu di rumah. Saya bisa kok cuci piring sendiri, life skill-nya ada. Kemudian perlahan-lahan ke warung sebelah rumah lah. Nah, dari poin plus itu orang tua akan menilai, oh anak saya ternyata bisa mandiri ya. Nah, teman-teman saya sendiri masih diragukan loh kalau misalnya S3 ke luar negeri. Kenapa? Karena nggak kebayang gimana nanti, apalagi istri saya juga low vision. Gimana nih nanti kemandiriannya, apalagi punya anak 2. Nah, tapi balik lagi, untungnya saya punya poin plus, saya sudah bertraveling, ya mungkin belum sampai Eropa ya, masih daerah Asia dan sekitarnya. Nah, bisa mandiri sendiri. Nah, itu jadi poin plus yang buat bahan argumentasi saya.
Seperti itu. Nah, for information, istri saya juga termasuk berasal dari orang tua yang rada strict. Tapi dasar suaminya rada-rada nekat, dibawa kemana-mana. Orang tuanya diem, sekarang kalau anaknya mau dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena saya menunjukkan, hey man, di luar itu nggak bahaya. Justru kita harus belajar bagaimana menghadapi situasi genting. Contoh lain, saya pernah mengajak istri saya, berdua nih kita, naik Air Asia, kebetulan tujuan ke Kuala Lumpur, mesinnya nggak bisa start up. Tuh Air Asia maksain, kita delay 5 jam, mesin nggak bisa start up. Nah, mau nggak mau kita harus berangkat, karena terkait dengan kerjaan saat itu. Nah, akhirnya nekat aja berangkat, alhamdulillah sampai, makanya saya bisa di sini. Kenapa? Karena saya ngelihat situasi, oh pilotnya ada 3. Dalam situasi genting, ini nggak bisa start up, tapi mesinnya bisa waktu itu hidup, dan saya tahu bahwa pesawat itu bisa gliding dan sepanjang rute Jakarta Kuala Lumpur banyak lapangan terbang. Dan saya punya skill berenang. Saya bisa menolong, paling nggak istri saya sendiri. Nah, di situ saya langsung ambil keputusan, kita tetap on board. Nekat sebenarnya. Pulang, waduh, mertua saya ngamuk, ngomel-ngomel, tapi saya punya satu kata kunci. Tapi buktinya selamat kan? Kita survive kan? Diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu dia kuncinya. Semoga membantu ya menjawab. Iya, oke. Makasih Kak Banyo. Itu ya, Mas Indra. Semoga bisa terjawab. Ada lagi, Kak Ayu, mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya? Satu lagi ya. Habis ini saya pamit ya. Satu lagi ya. boleh? Ya, boleh. Iya, satu lagi ada Kak Yuli. Ya, silakan. Ya, ini dari Muhammad Julianto. Sejauh mana sih soft skill dan hard skill menentukan keberhasilan seorang dalam karirnya? Bagaimana membangun keduanya? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya, biar cepat. Silakan. Sama seperti HP dan laptop. Ada hardware dan software. Laptop beli kosongan, kita bingung nih gimana cara makainya. Walaupun laptopnya Mac canggih lah ya, saya nggak paham. Atau misalnya pakai Samsung Galaxy S21 Ultra, misalnya udah 5G. Hardware-nya udah keren. Tapi belum diinsalin WhatsApp, belum diinsalin Facebook. Nah, sama. Hard skill, soft skill itu saling melengkapi. Teman-teman bisa bahasa Inggris, tapi teman-teman nggak bisa percaya diri ketika di interview. Ya percuma, nggak tampil itu hard skill. Teman-teman jago dalam urusan komputer, saya yakin nih teman-teman di sini banyak yang aktif di ITC FB ya, atau sering ketemu sama Mas Dimas Prasetyo Muharam. Jago ngoprek komputer. Dari Pentium bisa dioprek jadi Core i7 misalnya, generasi 11 misalnya. Terus canggih lah. Tapi teman-teman orangnya egois, nggak mau ngalah, sombong. Ya nggak ada yang mau lah meng-hire teman-teman, keterampilan teman-teman. Sama seperti dokter. Dokternya jago, tapi pasien datang, wah ini mah udah parah banget. Dokternya aja stres ini. Ya udah, pasien jerak untuk datang ke teman-teman. Kesimpulannya, hard skill, soft skill saling melengkapi. Makanya balik lagi tadi ada ijazah dan ada surat keterangan pendamping ijazah yang isinya adalah pengalaman organisasi, pengalaman magang dan sebagainya. Saling melengkapi, nggak ada yang spesial, nggak ada yang didahulukan. Seperti itu. Semoga terjawab. Ya, terima kasih Kak Banyo. Iya, teman-teman itu ya mungkin Kak Banyo sebentar lagi sudah harus lab, tapi teman-teman silakan kalau masih mau bertanya, ada Ibu Arya juga di sini. Ibu Arya juga seorang konselor bimbingan karir dan job coach untuk tunanetra, jadi beliau juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman seputar dunia kerja juga. Oke, saya closing statement gitu. Mungkin ya sebelum pamit boleh, ya. Silakan Kak Banyo. Baik, sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Arya, Bu Ramadhani, Bu Juwita, dan rekan-rekan semua. Saya sudah diberikan kesempatan. Intinya, yang dipentingkan dalam dunia masyarakat adalah knowledge, skill, attitude teman-teman. Dan berpikirnya jangan hanya sekedar kerja, tapi apa yang bisa kita berikan ke masyarakat. Kita nggak hanya lulus untuk kerja, kita juga bisa buka usaha kok. Jadi, pikirkan pengembangan KSA berkelanjutan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dikoordinir Mbak Juwita atau Mbak Dani, karena kalau langsung ke saya, khawatirnya nggak saya bales atau nanti tergeser ke bawah. Bisa dirangkum saja ya Mbak Dani, Mbak Juwita atau Bu Arya.
Nanti bisa saya jawab ya, menyusul. Ya, siap Kak. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Banyo. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Banyo. Iya. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman, masih bisa bertanya sama Ibu Arya. Nih, masih ada lagi nggak Kak Yuli yang raise hand bertanya atau? Boleh, moderator? Silakan. Dari siapa ini? Baik, saya Agung Fainendo dari Sumatera Barat, dari Payakumbuh. Mohon izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan kepada saya. Dalam hal ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Arya juga selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini terkait dengan urgensi soft skill ya dalam dunia kerja. Yang jadi pertanyaan saya adalah kalau untuk di beberapa daerah kira-kira bagaimana cara kita untuk mensosialisasikan begitu Ibu tentang kondisi kita sebagai seorang disabilitas. Karena sebenarnya yang saya amati di lapangan yang menjadi kendala bagi disabilitas itu salah satunya adalah ketidakfahaman dari instansi atau lembaga tersebut terhadap konsep disabilitas atau disability itu sendiri. Nah, tentunya kita butuh untuk menjelaskan tentang bagaimana agar supaya kita bisa diterima kerja. Karena memang atau ada sebaliknya begini, ada lembaga instansi tersebut yang menerima, bersedia terima kita, ya, akan tetapi beliau tidak punya link atau tidak punya channel untuk membangun MOU dan kerjasama, sehingganya beliau nggak tahu kita mau diarahkan kemana nih. Nah, jadi saya rasa ini juga perlu kita sikapi agar supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam dunia kerja itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di mute. Iya. Silakan Ibu Arya langsung ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mensosialisasikan kondisi disabilitas karena banyak masyarakat yang belum paham. Kira-kira begitu ya. Nah, disinilah tadi seperti yang sudah ditekankan, digarisbawahi oleh Kak Banyo, pentingnya membangun kemampuan berkomunikasi yang asertif. Kemampuan komunikasi yang asertif itu bagaimana? Yaitu mampu menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita harapkan dengan cara yang baik. Bukan agresif, kalau agresif itu marah-marah, bahkan memaki-maki, tadi sudah dicontohkan, kebun binatang keluar semua, maki-maki di medsos misalnya, atau submisif itu ya sudah pasrah, diperlakukan apa saja ya sudah pasrah. Tapi yang harus dibangun adalah komunikasi yang asertif. Ini sangat penting. Memang itu adalah dampak dari sistem segregasi atau pemisahan yang dilakukan oleh negara ini pada penyandang disabilitas sejak mereka menempuh pendidikan. Dampaknya adalah banyak tunanetra masyarakat yang tidak paham bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Juga dampak dari sikap keluarga yang menyembunyikan penyandang disabilitas. Kalau dia punya anak tunanetra misalnya nggak pernah diajak keluar. Jadi masyarakat tidak tahu kalau tunanetra juga suka jalan-jalan ke mall, suka nonton film. Saya dulu bahkan diajak ayah saya nonton bola ke stadion, padahal saya nggak bisa lihat bolanya. Tapi ayah saya memberikan penjelasan, itu sedang lari, bolanya digiring deket ke gawang. Jadi saya juga ikut, gitu. Walaupun saya nggak lihat bolanya, gitu. Nah, itu sangat penting memang kita membiasakan diri kita sendiri penyandang disabilitas juga jangan di rumah saja. Meskipun sekarang kita sedang pandemi ya, memang harus membatasi interaksi. Tapi nanti jika tidak pandemi, ayo keluar. Kalau di Jakarta nih kita rame-rame coba MRT, coba naik Transjakarta, terus ke museum, terus apalagi nonton
film misalnya. Kak Dani tadi, Kak Banyo cerita naik gunung. Supaya dengan begitu masyarakat paham. Kalau kita terus bersembunyi, masyarakat juga tidak akan paham. Itu salah satu cara berkomunikasi, dengan kita menunjukkan diri bahwa kita bisa ini dan itu. Dan itu harus sudah mulai dilakukan sebelum kita mau masuk bekerja gitu. Misalnya, manfaatkan media sosial untuk memberikan informasi yang positif pada masyarakat. Menulis di Facebook, jangan status-status galaunya ditulis, nggak penting. Orang lain nggak mau tahu kamu lagi galau atau tidak, tapi yang penting tunanetra tuh pakai komputer gimana ya caranya. Itu masih banyak masyarakat yang tidak paham. Dikiranya komputer tunanetra itu ada komputer khusus yang keyboardnya dalam huruf Braille. Ya, sehingga mitra netra menulis artikel komputer Braille benar apa tidak ya? Ada apa tidak ya komputer Braille? Karena selama ini itu masih dipahami oleh masyarakat. Salah, pemahamannya masih salah. Nah, sekali lagi komunikasi yang asertif itu harus dibangun dan itu harus dilatih dari kecil. Saya alhamdulillah saya beruntung memiliki ibu seorang guru yang memang memberdayakan saya dan saya selalu dilatih untuk problem solving, memecahkan persoalan-persoalan saya sendiri, menyelesaikan tantangan yang saya hadapi di sekolah. Jadi ibu saya dulu jarang datang ke sekolah. Saya diajari, misalnya saya menghadapi kesulitan, saya tidak bisa mengikuti pelajaran menggambar. Caranya bagaimana ya Bu? Nah, saya diajari ibu saya bagaimana menyampaikan hal itu kepada guru menggambar saya, agar saya mendapatkan izin untuk ada kompensasi, misalnya tugas selain menggambar yang bisa saya lakukan. Menulis, mengarang, deskriptif, bercerita misalnya. Dan itu sudah dilatihkan sejak kecil. Jadi sebenarnya yang ideal, soft skill itu harus diajarkan sesuai dengan perkembangan kita sebagai manusia. Sesuai dengan perkembangan usia kita, sesuai dengan perkembangan level pendidikan kita. Oh, kalau SD soft skill-nya ini, SMP ini. Nah, sayangnya yang terjadi di sekolah lebih menitikberatkan hanya pada aspek akademik. Akhirnya soft skill-nya terbengkalai. Demikian juga dengan di keluarga, itu kurang diperhatikan. Oleh karenanya, lembaga-lembaga pemberdaya tunanetra seperti Mitra Netra menyadari pentingnya pembangunan soft skill itu, kemudian mendesain pelatihan pre-employment soft skill training. Tapi itu sebetulnya tidak cukup atau belum cukup, karena pelatihan biasanya hanya dilakukan 4 hari, meskipun sudah full day. Masih ada hal-hal yang harus ditambahkan. Nah, oleh karenanya, tadi di presentasi saya di slide terakhir saya sebutkan bahwa kepada para tunanetra saya pesankan teruslah belajar, karena perubahan itu satu keniscayaan. Berkomunikasi, kita ini hidup sepanjang hidup nanti, dari lahir sampai mati, itu kita memang harus terus berkomunikasi. Bedanya adalah cara komunikasinya. Kalau bayi masih belum bisa bicara, komunikasi nangis. Kalau mau lapar, haus, nangis, terus ibunya tahu, lalu diberikan air susu, lalu nangis lagi, oh ternyata dia pipis, nangis lagi, buang air besar, dan lain-lain. Nah, semakin kita dewasa, kemampuan berkomunikasi itu harus tumbuh gitu. Nah, ini memang salah satu yang saya amati ya, kalau anak-anak tunanetra yang di sekolahnya 12 tahun hanya di SLB, itu kurang stimulasi. Misalnya kemampuan berbicara di depan kelas misalnya. Kalau kita yang sekolah di sekolah reguler, sering ada tugas diskusi kelompok. Nanti dalam kelompok itu dipilih siapa yang jadi notulis, siapa yang jadi presenter nanti yang mempresentasikan di depan kelas. Nah, itu sebetulnya adalah latihan berkomunikasi yang asertif. Tapi sekali lagi, ketika itu belum kalian dapatkan, kalian bisa berlatih sendiri, learning by doing, antara lain tadi Kak Banyu sudah berikan tipsnya, dengan aktif di organisasi. Apa saja organisasinya? Coba cari organisasi di sekitar kalian. Itu adalah tempat kalian belajar membangun kemampuan berkomunikasi yang asertif. Kemudian pertanyaan yang kedua apa ya tadi ya, Kak Dani? Apakah sempat mencatat? Ada 2 pertanyaan kan tadi? Iya, mungkin boleh diulang tadi siapa tuh? Tadi siapa? Agak kedua, panjang soalnya. Ya. Tadi siapa namanya?
lupa saya, Agung ya, Pak Agung. Boleh di-unmute lagi pertanyaan keduanya? Tidak ada? Oke, mungkin itu saja dulu Bu Arya. Nanti kita lanjut dulu ke yang lain. Nanti mungkin bisa disusulkan. Ya. Oke, itu teman-teman ada yang raise hand lagi ya, Yuli? Silakan. Iya. Siapakah? Agus, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Arya dan teman-teman. Ya, saya seorang tunanetra total dan yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana cara untuk presentasi yang menarik, terutama kalau audiensnya itu non-disability begitu. Yang kedua, bagaimana step-step untuk membangun soft skill dalam berkomunikasi. Jadi kadang itu kalau saya ada hambatan misalkan ketika berbicara itu kebanyakan gitu misalkan ya, atau kadang volume bicaranya tuh tidak pas begitu, tidak proporsional, kadang terlalu kecil, kadang terlalu besar. Nah, itu step-step untuk melatihnya bagaimana? Terima kasih, itu saja, Mbak. Iya, baik. Terima kasih. Silakan Bu Arya. Iya. Saya jawab yang kedua dulu ya, step-step berlatih komunikasi. Ya, sekali lagi sebenarnya idealnya soft skill itu harus dibangun sejalan dengan pertumbuhan kita sebagai manusia. Namun kalau sudah terlanjur terlewat, bisa mengikuti pelatihan, mau tidak mau, harus punya guru. Memang akan lebih baik kalau kita belajar itu ada gurunya gitu. Seperti misalnya pemain sepak bola, Messi yang belakangan ini banyak diberitakan karena dia pindah klub. Itu dia tetap punya pelatih. Ronaldo tetap punya pelatih. Ganda bulu tangkis putri kita yang merebut medali emas di Olimpiade Tokyo kemarin, meskipun dia sudah jadi juara Olimpiade, dia tetap punya pelatih. Nah, maka sangat penting untuk menjawab pertanyaan penanya ini, bagaimana cara membangun kemampuan berkomunikasi, belajar. Satu, bisa dengan membaca buku. Kedua, ikut pelatihan komunikasi. Nah, kalau di soft skill training, pre-employment soft skill training yang dikembangkan Mitra Netra, ada sesi 1 hari penuh kita belajar tentang komunikasi. Komunikasi itu aspeknya banyak, seperti tadi yang sudah disampaikan ya, agar intonasi suaranya, volume suaranya tepat, intonasi suaranya juga harus jelas, speed-nya juga harus jangan terlalu lambat, tapi juga jangan terlalu cepat. Saya mencermati banyak tunanetra yang kalau bicara itu menurut saya terlalu lambat, jadi menyampaikan satu ide butuh waktu lama. Terus tadi banyak gitu ya. Atau kalau kalian sering mendengar ada seorang yang bicara gitu, itu sebetulnya lebih disebabkan karena dia si pembicara itu kurang fokus. Maka biasakan latihan konsentrasi. Kalau di pre-employment soft skill training ada games ice breaking diantaranya ya, yang itu melatih peserta untuk terus berkonsentrasi dengan baik. Misalnya dengan games berhitung. Nah, kalau kita akan menjadi pembicara, ini termasuk pertanyaan yang pertama, bagaimana bisa melakukan presentasi yang baik, terutama kalau audiensnya penyandang disabilitas. Pertama, siapkan materi dulu. Kita mau bicara apa? Seperti pagi ini, topik diskusi kita adalah soft skill. 3 hari yang lalu, saya sudah menyiapkan bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint. Sudah saya tulis. Saya baca berkali-kali alur bicara saya nanti seperti ini, durasinya berapa lama gitu. Nah, kalau audiensnya penyandang disabilitas, kalau disabilitasnya tunanetra, tentu kita sudah tahu ya tunanetra lebih mendengarkan. Jadi kalaulah akan menggunakan PowerPoint seperti tadi saya menggunakan PowerPoint, itu lebih untuk yang audiens yang bisa melihat dan panduan untuk saya sendiri agar presentasi saya lebih sistematis. Kalau di dalam audiens kalian itu ada teman-teman tunarungu yang tidak bisa mendengar, tentu butuh kehadiran juru bahasa isyarat.
Nah, kalau audiensnya ada yang misalnya disabilitas intelektual, yang sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks seperti yang kita lakukan pagi hari ini, tentu presentasi tersebut harus disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana. Memang sangat penting kita mengetahui siapa audiens kita dalam ketika kita melakukan presentasi. Jangan takut, jangan lupa banyak berlatih sendiri, misalnya dengan dulu saya sering kalau mau presentasi dalam bahasa Inggris, agar saya memastikan pronunciation saya benar, saya latihan di kamar sendirian, saya rekam, setelah saya bicara, saya putar ulang. Sudah betul belum pronunciation-nya? Terlalu cepat atau tidak? Atau terlalu lambat bahkan? Nah, kita ulang-ulang sampai saya merasa confident atau yakin bahwa ini sudah yang dalam batas maksimal yang bisa saya lakukan. Jadi memang harus belajar, harus berlatih. Yang berikutnya adalah agar kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kalau saya selalu benchmarking. Jadi saya punya sosok yang saya jadikan referensi, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, saya suka dulu Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher namanya. Dia kalau pidato saya suka karena jelas apa yang disampaikan. Meskipun waktu saya masih kuliah, kemampuan berbahasa Inggris saya masih terbatas, tapi saya tetap bisa memahami karena Margaret Thatcher menyampaikan pidatonya dengan sangat baik. Jelas kata-katanya. Hillary Clinton juga begitu. Kalau di dalam negeri saya suka misalnya public speaker Tantowi Yahya misalnya, atau Charles Bonar Sirait misalnya. Itu bahkan dia menulis buku, Charles Bonar Sirait, tentang bagaimana membangun keterampilan komunikasi publik. Nah, baca buku itu juga membantu kita untuk belajar. Bagi yang belum tahu bahwa di Mitra Netra ada perpustakaan online, Pustaka Mitra Netra yang tadi pagi sudah disebutkan oleh Kak Dani. Bagi yang belum menjadi anggota, silahkan mendaftar. Saat ini Mitra Netra sedang mengembangkan aplikasi berbasis mobile, jadi nanti Pustaka Mitra Netra bisa seperti WhatsApp gitu ya, langsung diinstalkan di menu HP kita, tidak perlu ke browser, tapi mohon ditunggu karena masih proses pengembangan. Nah, di sana ada banyak buku yang bisa dibaca dan membantu kita untuk membangun kemampuan berkomunikasi. Jadi terus belajar ya, jangan berhenti, terus belajar. Demikian sementara jawaban dari saya, Kak Dani. Iya, terima kasih Bu Arya. Ya, terus belajar ya teman-teman. Ya, masih ada lagi Kak Yuli. Tadi kayak ada satu lagi deh yang raise hand. Ada lagi kah? Udah lower hand, Kak. Udah lower hand. Nggak jadi tanya. Yang lain ada kah? Mau lewat chat mungkin ada? Satu lagi. Oh ya, silakan. Siapakah ini? Saya tadi yang Rahman. Oh ya, Pak Rahman. Nah, silakan, ya, Pak. Mungkin ini tentang Mitra Netra ya. Apakah kan tadi sudah ada alumni untuk dari pelatihan soft skill. Nah, apakah untuk di masa daring ini Mitra Netra mau mengadakan event seperti itu lagi tapi dalam konsep daring begitu dalam waktu dekat ini? Iya, baru saja selesai bulan Juni lalu untuk pertama kalinya pre-employment soft skill training dilaksanakan secara daring. Memang banyak hal yang berbeda, tapi bagi Mitra Netra daripada tidak mengadakan pelatihan, karena kita belum tahu kapan pandemi ini selesai, maka Mitra Netra bersama Kak Banyo telah berhasil memodifikasi modul untuk menyelenggarakan pre-employment soft skill training secara daring. Kemarin ada mendaftar 16 tunanetra, tapi ternyata hanya 11 yang benar-benar mengikuti. Nah, saya yakin 5 orang yang mendaftar tapi tidak ikut, kalaulah dia tidak sakit, dia belum paham pentingnya membangun soft skill. Jadi sudah daftar tapi tidak ikut. Nah, insya Allah tahun depan itu adalah agenda tahunan Mitra Netra bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Yarsi. Tahun depan insya Allah akan mengadakan pelatihan tersebut kembali dan masih akan secara daring. Nah, di samping Mitra Netra, karena saya sendiri di samping saya berkarya di Mitra Netra, saya juga Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Pertuni sendiri juga secara rutin setiap tahun
bersama-sama dengan Kak Banyo juga mengadakan pre-employment soft skill training. Karena kalau kita hanya mengandalkan resource atau sumber daya yang ada di Mitra Netra sangat terbatas, sementara jumlah tunanetra di Indonesia itu banyak gitu. Maka ketika Mitra Netra punya kapasitas mengadakan sekali dalam setahun, maka di semester berikutnya biasanya saya mengadakan di Persatuan Tunanetra Indonesia, nanti akan diumumkan, insya Allah akan dilaksanakan bulan November. Silahkan nanti bagi tunanetra, mahasiswa tunanetra atau tunanetra yang baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi bisa mendaftar untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, di samping itu, silahkan kalau kalian mendapatkan informasi ada lembaga yang bukan khusus menangani penyandang disabilitas, yang menyelenggarakan pelatihan soft skill, coba kalian mendaftar. Karena akan sangat baik ya kalau ada lebih banyak pihak yang memberikan pelatihan pada tunanetra. Karena jumlah tunanetra itu banyak, tersebar dari Aceh sampai Papua, sementara institusi yang atau organisasi yang memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa penting tunanetra itu didorong untuk membangun soft skill itu selama ini baru 2, baru Mitra Netra dan Pertuni. Nah, sekali lagi, jadi kalau kalian menemukan ada satu lembaga yang menyediakan pelatihan soft skill, saya dorong untuk mendaftar. Kalau mereka belum berpengalaman bagaimana menangani atau berinteraksi dengan tunanetra untuk mengikuti pelatihan soft skill, silahkan dirujuk ke Mitra Netra. Nanti bisa saya dan Kak Banyo membantu untuk memberikan pemahaman bagaimana mengadaptasi proses pelatihan pre-employment soft skill untuk tunanetra. Demikian jawaban saya. Ya, cukup ya Pak Rahman ya, mudah-mudahan terjawab. Masih adakah pertanyaan teman-teman? Kita sudah hampir mendekati jam 12. Ada Yuli? Aska Kak Dani. Oh, Aska. Silakan Aska. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Oke, saya ingin bertanya itu bagaimana sih itu memotivasi diri sendiri ya untuk masalah mental drop atau mental block gitu. Soalnya saya punya pengalaman gini baru-baru ini, kan saya ngajuin proposal skripsi itu habis ujian proposal skripsi. Itu kan banyak yang dicoret-coret itu sama dosen. Nah, sedangkan saya di Sukabumi ini rantau ya untuk melihat yang coret-coret itu kan karena saya total nggak kelihatan kan sama sekali. Dan mencari orang di sini nggak ada yang bisa nggak mau lah gitu nama dengan cara halus gitu. Akhirnya kan saya mencari orang kenalan saya yang di luar dengan cara scanning itu, memakai scan. Tapi akhirnya kan lama gitu ya, dan orang-orang tersebut juga kan punya kesibukan masing-masing. Akhirnya saya drop mental juga di situ. Apalagi saya tunanetra baru gitu. Dulu saya punya penglihatan gak gini-gini banget gitu. Di situ akhirnya ya mungkin saya pengalihan ke bermain musik dulu buat healing terapinya, tapi tetap sih ada mental drop di dalam diri saya. Kurang lebih seperti itu sih, gimana gitu memotivasi diri sendiri sih. Iya, oke. Itu saja pertanyaannya Aska. Ada lagi? Iya. Itu ya. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Arya mungkin tanggapannya. Ya, Aska ini peserta pelatihan yang kemarin ya, kalau tidak salah yang creative writing, betul nggak? Iya, betul Bu Arya. Nah, iya, Aska termasuk peserta yang kurang aktif kemarin ya. Oke, terima kasih Aska, pertanyaannya bagus sekali. Ternyata kamu baru menjadi tunanetra. Kalau boleh tahu di sejak kapan jadi tunanetra? SMK, SMA kah, atau mahasiswa kah? Mahasiswa Bu, semester 8 pas lagi skripsi juga dulu. Jadi baru ya? Baru. Oke. Nah, memang ketika kita menjadi tunanetra di pasca lahir, terutama kalau sudah dewasa, itu memang tantangan tersendiri melampaui masa transisi.
Itu sebabnya kalau di Mitra Netra itu ada layanan konseling yang membantu mereka yang baru menjadi tunanetra melewati masa transisi agar bisa menerima kondisinya dengan baik, bahwa faktanya saya sekarang tunanetra. Kalaulah dilawan percuma karena itu tidak bisa mengubah keadaan, jadi lebih baik menerima. Nah, agar tunanetra baru ini bisa menerima kondisinya dengan baik, di Mitra Netra ada layanan konseling untuk mereka yang baru menjadi tunanetra. Jadi nanti setelah ini Aska boleh melakukan sesi konseling lanjutan dengan saya agar kamu lebih bisa kreatif dalam menyikapi situasimu. Nah, yang penting, mengapa orang itu mentalnya down, ada mental block? Sebetulnya faktanya sama, skripsi dicoret-coret gitu kan tadi. Semua mahasiswa yang melakukan konsultasi skripsi pasti akan mengalami itu. Namanya kan mahasiswa baru belajar. Kalau sudah ahli nggak dicoret-coret, jangan-jangan itu jadi pertanyaan, ini skripsinya nyontek, jangan-jangan kok nggak dicoret-coret. Kalau nyontek itu kan sudah jadi, terus tinggal dialihkan, tinggal diganti nama, itu kan sudah di ACC sama dosen pembimbing gitu. Atau bahkan belum tentu juga nyontek nggak dicoret-coret. Jadi sebetulnya sekali lagi skripsi dicoret-coret itu fakta, itu netral. Yang memaknai ini negatif, ini positif, ini ngeselin, ini bikin down, itu adalah kita sendiri. Nah, maka sangat penting adalah kita membiasakan diri, apapun faktanya, respon kita harus tetap positif. Kalau di pre-employment soft skill training itu ada sesi stimulus dan respon. Jadi stimulusnya misalnya tiba-tiba dikagetin gitu ya. Responnya bagaimana? Makian atau bertanya. Kenapa sih kok ngagetin saya? Nah, kalau yang responnya bertanya, berarti itu responnya positif. Stimulusnya sama-sama dikagetin, tapi responnya positif. Beda dengan yang satu lagi, stimulusnya sama-sama dikagetin, tapi responnya makian gitu. Nah, skripsi dicoret-coret juga seperti itu. Kenapa Aska down? Karena Aska memaknai skripsi dicoret-coret itu sebagai hal yang negatif. Padahal itu biasa. Saya dulu juga dicoret-coret skripsinya sama. Walaupun saya low vision, saya juga tidak bisa membaca tulisan di atas kertas itu. Maka yang saya lakukan, saya berbicara pada dosen pembimbing saya. Jadi pertama kita menyerahkan bahan kan, misalnya bab 1 sudah selesai ditulis, lalu kita sampaikan kepada dosen pembimbing. Lalu oleh dosen pembimbing dibaca, lalu dikoreksi. Nah, untuk menandai koreksian itu bagi mereka yang tidak tunanetra dicoret. Tapi karena saya tunanetra tidak bisa melihat coretan itu, saya mengatakan pada dosen pembimbing saya, nah kembali ini berkomunikasi yang asertif. Waktu itu pembimbing saya dua-duanya laki-laki, jadi saya sampaikan, Pak, karena saya tunanetra, saya tidak bisa melihat coret-coretan Bapak, jadi ketika saya bimbingan, mohon disampaikan kepada saya apa saja yang harus saya koreksi. Lalu saya mencatat dengan tulisan braille saya. Nah, karena Aska tunanetra baru, mungkin belum bisa menulis dengan cepat, karena masih masa transisinya belum terlewati dengan baik, bisa direkam. Jadi misalnya halaman 1, pendahuluan, ini alinea sekian, coretan saya ada di ini diperbaiki. Nah, itu disampaikan dalam proses bimbingan. Memang akan butuh lebih lama, tidak apa-apa. Saya rasa kalau kamu menyampaikannya dengan baik, dosen pembimbing kamu akan bisa memahami insya Allah. Seperti tadi yang sudah diceritakan Pak Banyo. Awalnya kan salah satu dosen pengujinya, profesor siapa tadi yang dari Fakultas Kedokteran, kan bertanya, kamu kan buta, bagaimana bisa mengajar? Nyelekit kan pertanyaannya. Tapi karena Kak Banyo meresponnya dengan positif, akhirnya kebutaan Kak Banyo itu ditutupi oleh kemampuan dia berkomunikasi dan menjelaskan
bagaimana dia mengatasi kebutaannya itu sehingga dia tetap bisa diterima dan berkarir sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Nah, kalau misalnya kamu butuh dukungan, kamu punya pembimbing akademik kan, kalau di kampus itu kan ada pembimbing akademik ya kalau tidak salah. Nah, coba bicara dengan pembimbing akademikmu. Mungkin beliau juga bisa membantu memberikan penjelasan pada dosen pembimbing skripsimu. Tapi saran saya akan jauh lebih baik kalau kamu sendiri yang menjelaskan itu pada dosen pembimbing. Karena informasi langsung dari sumbernya lebih akurat, lebih bisa dipercaya. Kamu juga bisa lebih menjelaskan langsung bagaimana aksesibilitas yang kamu harapkan sehingga kamu bisa memahami apa saja yang dicoret-coret, apa saja yang harus diperbaiki tersebut. Ya, Aska. Jadi sekali lagi, fakta skripsi dicoret-coret, proposal tidak disetujui itu netral. Kitalah yang memaknai itu positif atau negatif. Itu menjengkelkan atau justru kita maknai sebagai poin untuk perbaikan. Oh, berarti saya kalau banyak yang dicoret-coret, berarti saya masih harus banyak belajar, banyak membaca buku, banyak belajar menulis. Kemarin Aska sudah ikut pelatihan menulis. Nah, itu baru sangat dasar. Kembangkan kemampuan menulismu. Karena banyak tunanetra kalau menulis satu alinea ada 8 baris dan itu semuanya satu kalimat. Saya yakin itu kalau ada skripsi begitu langsung dicoret sama dosen pembimbing. Ya, jadi kembangkan keterampilan menulismu. Skripsi adalah paket tugas di perguruan tinggi yang di situ kalian bisa punya kesempatan untuk membangun banyak soft skill dan hard skill. Salah satu hard skill adalah kemampuan menulis. Menuangkan idemu dalam bentuk tulisan dengan baik. Jangan nulis asal banyak typo-typo, tidak diperbaiki. Seperti tadi, satu alinea 10 kalimat, 10 baris itu satu kalimat, nggak ada koma-koma, nyambung terus. Itu pasti akan dicoret-coret sama dosen pembimbing. Ya. Nah, itu jawaban saya sementara. Kalau Aska membutuhkan, silakan bisa menghubungi saya, nanti kita janjian, konseling dengan saya, karena kamu baru menjadi tunanetra. Nanti bisa tanya sama Kak Juwita, nomor telepon saya. Nanti kita bisa janjian untuk follow up dari diskusi ini. Begitu Kak Dani jawaban dari saya untuk Aska. Terima kasih. Terima kasih Bu Arya, sudah panjang sekali jawabannya. Aska mudah-mudahan sudah jelas ya. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut lagi dengan Ibu Arya kalau memang merasa perlu bisa kontak ke Kak Juwita nanti ya. Berhubung ini sudah jam 12, jadi kita akhiri dulu mungkin ya sesi kita di kesempatan kali ini nih teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah belajar hari ini tentang pentingnya membangun soft skill untuk tunanetra gitu ya. Nggak cuma hard skill tapi juga soft skill itu saling melengkapi. Tadi Bu Arya juga udah bilang 15-20% hard skill tapi soft skill-nya lebih banyak berarti ya 80% gitu. Betapa pentingnya kita punya soft skill yang baik. Nggak cuma bisa komputer, bisa bahasa Inggris, bisa menulis, tapi juga komunikasi yang asertif. Juga kita nggak gampang baper mungkin ya saat ketemu orang gitu ya, orang lain berbicara sama kita. Ya, ada banyak hal yang harus kita bangun dalam hal soft skill kita untuk kita juga bisa membangun karir yang baik ya. Itu dia teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sesi kita hari ini. Kita jumpa lagi di Bincang Daring Mitra Netra di bulan depan. Kapan waktunya, apa topiknya, follow Instagramnya @Mitra Netra atau Facebooknya Mitra Netra supaya nggak ketinggalan infonya ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah